Tenri Anissa dan Virgoun penuhi panggilan polisi. Terekam momen ketika Tenri Anissa dan Virgoun mendatangi gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya. Semula Tenri Ajeng bersama kuasa hukumnya datang terlebih dahulu di Polda Metro Jaya. Kemudian dilanjutkan Virgoun bersama tim kuasa hukumnya. Mengenakan masker hitam, Tenri Anissa tertunduk ketika bertemu awak media. Ia sempat menyapa dengan gerakan mata lalu melambaikan tangan. Tak ada kalimat apapun yang dilontarkan Tenri Anissa. Segera ia masuk ke gedung Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan. Sementara Virgoun berjalan santai melewati awak media sembari membawa segelas kopi. Suami Inara Rusli ikut bungkam ketika ditanya masalah kehadirannya. Pihak kuasa hukum Virgoun membatasi untuk proses wawancara lantaran baru tiba di Polda Metro Jaya. Melansir dari Kompas.com, mereka mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalankan agenda konfrontir. Virgoun memenuhi panggilan polisi untuk menghadiri konfrontir Tenri Anissa terkait laporan pencemaran nama baik. Tenri Ajeng melaporkan Virgoun dan Inara Rusli atas pencemaran nama baik. Ia tidak terima disebut sebagai orang ketika di balik retaknya hubungan Virgoun dan Inara Rusli. Oleh karena itu, Tenri Anissa melakukan laporan untuk memperbaiki namanya. Di balik itu, Tenri Anissa juga dilaporkan Inara Rusli atas kasus perzinahan dengan Virgoun. Mereka dilaporkan karena dianggap melakukan perselingkuhan. Tenri ya, intinya itu. Sampai sekarang masih berproses itu doang sih. Itu. Apa bang? Poin nanti dari pihak penyidik kewenangan penyidik semua. Bisa kami bukan di sini sih. Garis besarnya tentang apa aja? Kalau kita nggak bisa, kami mohon maaf nggak bisa setelah itu karena masih berproses nanti. Artinya ada bantah-bantahan apa aja? nah iya. Nggak ada. Semua sesuai dengan pertanyaan yang ada disampaikan. Itu aja. Terkait perdamaian sendiri gimana Bang Virgoun? Ini perselingkuhan, membantah itu Bang atau gimana? Enggak ada itu, enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Berarti lebih ke apa Bang? Lebih ke restoratif justice sih sebenarnya. Oh damai untuk... Udah arahnya ke restoratif justice ya. Tapi tadi dari pihak Tenri bilang nggak ada arah ke situ. Nah, menanggapinya gimana? Ujungnya nanti akan ke situ. Ujungnya akan ke situ. Lalu macam apa yang mereka bicara itu haknya mereka bicara seperti itu. Tapi yang kami ketahui bahwa prosesnya menuju ke restoratif justice. Apa mungkin Bang alasannya apa mungkin pihak kepolisian menginginkan kasus ini untuk restoratif justice? Apa mungkin alasannya? Begini, peraturan Kapolri bahwa segala persoalan hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum. Hal yang diutamakan untuk penyelesaiannya itu dengan cara restoratif justice. Jadi saya berharap dengan restoratif justice ini semua diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Dari Bang titik temu mengarah ke situ menyampaikan Kalau kita berbicara seperti itu tentunya arahnya ke sana. Virgoun Apa dari Bang Virgoun komunikasi dengan Inara nih sampai sekarang? Intinya ini mengarahnya ke restorasi justice Bang. Kasih sama anak-anak. Tunggu ya. Terakhir tadi aja masih titip-titip transparansi anak-anak gitu aja sih kalau untuk urusan hukum. Aku selain semua penuh ke tim kuasa hukum. Jadinya karanya kemana? Aku selain semua aku percaya sama mereka sih. Bang, di sini ada perdamaian 12 miliar yang main Bang dengan Inara. Ada duit segitu ya. Tapi masa berat ya berarti tentang berarti 12 miliar berat. Enggak, kalau itu kami sudah jawab semua di dalam jawabannya kita dan memang materinya berbeda dengan di sini. Gitu, karena proses persidangan perdata juga sedang berjalan. Itu aja teman-teman. Kalau untuk kerjasama terkait dengan anak tuh apa soal kerjasamanya seperti apa sih? Kerjasama Itu internal ya. Kerjasamanya masih setelah mungkin beres semuanya ini. Sama kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin soal gimana ke depannya untuk anak-anak dan itu bukan posisi penting. Berarti untuk pembinaan semuanya berdamai, Tenri cabut laporan, terus Inara juga harus cabut. Tadi ketemu Tenten ada pembicaraan apa Bang Virgoun? Abang udah siap belum Bang? Inaranya sendiri kemarin bilang sudah mata bercerai, abang sendiri udah siap atau gimana? Gimana yang jawab ya? Aku hari ini di sini loh.
sidang cerai itu udah masuk tahap akhir gitu, maksudnya pertanyaannya agak gimana ya, sama-sama udah siap lah lahir batin semuanya, karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena memang nggak mau konflik lagi ya di depan anak-anak terutama. Nah, bagus untuk mereka berdua lagi dia udah. Dan kalau dari sisi lain mungkin memang jodoh dulu. Artinya udah move on membangun ini membangkit nih dari Teman-teman kita izinin kebetulan ada Untuk tudingan perzinahan itu seperti apa Bang? Ada pembelaan dari konfrontir saat hari ini? masih dalam proses Pak. Izinnya Bang ya, kita ada giat malam Penting untuk hari pertemuan ini apa Pak? Kedekatan dengan Kia Putri gimana Bang Firgon? Kedekatan dengan Kia Putri katanya masih baru udah mulai terbuka nih. Ah, gimana Bang Firgon? Udah mulai terbuka dengan Silat, copot. Firgon soal kedekatan dengan Kia Putri seperti apa Firgon? Udah tahap serius belum Bang Firgon? sudah move on ya Bang. Itu kedekatan dengan Kia Putri artinya udah ke tahap yang lebih serius belum Bang Firgon? Maaf ya Bang ya. Bang Firgon, thank you Bang Firgon. Oke, yuk. Udah yuk. Panggilan dari Satu Renata Polda. Acaranya itu adalah konfrontir itu tadi yang hadir juga selain Tendri ada Firgon sama Saudara Agung. Itu poin-poin pembahasannya kalau boleh tahu apa sih? Poinnya intinya Tendri cuma mengkonfirmasi mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi kalau memang betul dia betulkan. Kalau ternyata tidak betul ya dia Taruh di tangga dong, bisa nggak? Apa aja tadi yang dibantah? Ya, itu kan materi karena ini soalnya kan kita tahu kalau laporan ini kan terkait ya ibaratnya apa dugaannya perselingkuhan. Jadi kan itu ranahnya privat. Jadi kita memilih untuk tidak membukanya. Tapi intinya ada suatu peristiwa kejadian yang ditanya dan ditanyakan apakah itu betul. Kalau betul bagaimana ditanya, kalau tidak ya tadi dijelaskan juga. Dibantah semua. Tapi intinya dibantah semua. Jadi tidak betul. Bang, ada indikasi buat perdamaian nggak sih Bang? Ada Kalau sampai saat ini pihak dari pelapor menyampaikan ke kami belum ada. Tidak ada, Belum ada ya. Tapi kalau dari saya nggak tahu kalau teman-teman dengar. Saya kemarin juga kita dengar ada berita ada mediasi dari Firgon. Tapi kan ada itu tujuannya acaranya hanya konsultasi. Tadi Firgon ngobrol juga sempat sama Tendri. Oh iya tadi jadi waktu diperiksa bertiga berderet. Dari paling kanan Agung, tengahnya Firgon, tengahnya Tendri, samping paling kiri ada. Jadi kita berderet satu ruang. Ada obrolan apa Bang? Atau obrolan Gimana Tendri? Tenten dan Firgon ketemu. biasa aja. Lagi ke sebenarnya nggak ada obrolan, jadi tadi kan mulainya juga sekitar jam 4 ya. Jadi langsung masuk ditanya udah selesai langsung pulang. Tapi berarti apa sependapat juga sama Firgon mungkin karena kan ini kalian berdua yang dilaporin juga perselingkuhan kan oleh si Nyara ya. Sependapat juga berarti sama tadi pendapatnya sama Firgon sendiri bahwa nggak ada itu. Iya, tadi ada beberapa pendapat yang sama kan juga ada konfrontirnya juga ada konfirmasi dari Firgon dengan si Firgon kan. Jadi ya antara mereka berdua ada saya sama dia, saya sama saudara juga. Tendri sempat dengar katanya tadi sempat mau cabut laporan, bener gak sih? Jawab tanya langsung nih. Nggak benar. Tidak ada. Tahu dari mana? Ya nggak dengar kabar aja katanya bisa laporan. Belum saya ini belum. Jadi kan kita ada juga laporan di cyber. Sekarang masih proses penyelidikan. Sampai saat ini belum ada yang dilakukan. Kita ikutin aja perkembangannya ya, prosesnya ya. Ini konfirmasi aja Mas, sebenarnya ini pemeriksaannya terkait kasus perzinahan atau yang pencemaran nama baik? Konfrontir. Laporannya yang dari di Renata. Kalau yang kita ini di cyber. Ya beda. Jadi unitnya beda, di sini unitnya Renata. Kalau di cyber kan di lantai 5. Iya, lantai 5 di atas. Tapi di luar dari permasalahan ini artinya sudah ada komunikasi untuk jalan perdamaian nggak sih?
Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau dari pihak pelapor, Enggak, maksudnya di luaran nih ya, belum pertemuan di luar gitu. belum ada. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Tadi ada berapa pertanyaan? Wah itu. 20 lebih. Banyak, 20 sih soalnya cuma konfirmasi doang kan. Kalau BAP kan udah kemarin, yang tadi cuma konfirmasi beberapa pertanyaan. Jadi ada jawaban-jawaban yang dari si A, si B, si C ini berbeda ya. Dengan situasi yang menurut mereka ini sama ya. Gitu kan Bang. Nah dipertanyakan maka didatengin, dihadirkan. Apakah pendapatnya ini sama ini sama apa tidak? Lebih banyak membantah kah atau Kita bantah. Kalau yang salah aku bantah, kalau bener ya aku bilang. Bang, artinya dari hasil konfrontir tadi menyimpulkan bahwa nggak ada itu apa dugaan perselingkuhan itu nggak ada. Jadi jauh sekali dari dugaan itu tentunya terbantahkan semua. Dan tidak betul semua. Bukan cuma terbantahkan ya. Artinya ini juga ada suatu kejadian-kejadian yang memang tidak dialami sama oleh Apa aja yang bisa menguatkan bahwa laporan atau tudingan dari pihak Inara itu nggak terbukti apa? Saya nggak bisa buka ya, tapi contoh sederhana aja, ada suatu tanggal yang disebut ditanyakan oleh penyidik, tanggal itu tidak pernah ada pemberi, tidak ada pertemuan dengan kalau surat yang ditandatangani itu gimana tuh? Tadi bukan materi sih, materi. Tentri tadi kecewa nggak sih karena harusnya Inara ada juga ya? Enggak, di jadwal sih nggak ada si yang kayak saya ini cuma beberapa bagian sama saya jadi cuma driver aja. Kan kalau kasus ini berjalan terus siap kan buat ngebuktiin kalau misalkan benar tidak bersalah melakukan perzinahan tuh. Kalau kasus ini jalan terus Iya. saya harus siap. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya ya. Misi ya. Oke, siap udah. Cukup. Makasih Makasih ya. sampai malam. Laundry kan Virgon juga dikabarkan lagi jalan sama generasi baru nih menguatkan juga nggak sih? Saya nggak tahu. Ini saya nggak di luar substansi ya. nggak ngurusin hidup orang saya. Cukup ya. Nanti salah lagi. Saya nggak ngurusin hidup orang, saya nggak pernah nonton gosipnya. Soal yang transferan itu gimana Kak? Itu udah dijelasin ke penyidik. Tanya aja. Soal apa? Tanya aja. Yang transferan Nggak benar juga berarti. Itu ada bantahan atau ada bantahan nggak dari Tantri sendiri soal transferan itu ada bantahan? Sudah dijelasin. Untuk apa? Ya itu kan dijelasinnya di sana di media. Kita nggak bisa buka dong. Enggak, maksudnya kan gini, artinya ini kan tadi tiga pihak ya. Jadi ada buktinya aja deh. Ada satu materi yang menurut kami itu gimana? Karena balik lagi kasusnya kasus dugaan perzinahan, perselingkuhan. Jadi mohon maaf sekali kami memilih untuk tidak men-share. Bang, ini kan abang nih yang si Tante yang dilaporin Inara. Nah, kasus yang abang sendiri Tante ngelaporin Inara udah sejauh mana mungkin prosesnya? Ya itu masih dalam lidik, kita tunggu aja perkembangannya. Nah mungkin melihat kan ini membantah semua dugaan terhadap perzinahan. Mungkin awal mula dari Inara mencatut nama Tenri sendiri seperti apa? Kenapa bisa Tenri tapi pada akhirnya membantah semua? Ini kayaknya kalau ditanya ke situ lagi kan udah panjang itu dari awal lagi. Kalau menurut kami baiknya kita ikutin proses hukumnya aja. Sejauh mana kebenarannya, sejauh mana memang terindikasi klien kami itu memang melakukan atau tidak. Jangan juga, kasihan juga klien kami dibawa namanya, dicatut namanya. Jadi biarkan polisi bekerja dan kita menunggu hasilnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Adrian Dwi Putra dan Bang Putra. Makasih ya. Satu nama masuk ya. Cari. Ini yuk. Ayo. Oke, yuk. Oke, Bang Arjana. Mungkin bisa dijelaskan agenda hari ini gimana Bang pertemuannya? Agenda hari ini hanya konfrontasi antara saksi yang diajukan Ibu Inara, Pak Virgon dan juga dari Mbak Tenri. Bang, dikit Bang. Jadi tiga-tiganya dipertemukan hari ini. Tapi benar itu tiga-tiganya mau berdamai Bang atau seperti apa? Untuk perdamaian saya tidak bisa komentar terlalu banyak karena kita lihatlah beberapa minggu depan apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Nah, ini masih berproses terus. Jadi kalau dari pertimbangan Inaranya untuk perdamaian itu seperti apa sih? Yang jelas harus datang dari pihak mereka untuk penawaran. Tapi kalau dari pihak Abang sebagai lawyer, saya akan coba fasilitasi.
saya akan coba fasilitasi yang maksimal supaya tidak banyak hal lagi yang bisa dikorbankan lah. Ya, tapi kalau dari pribadi Inara sendiri pengennya ini terus berlanjut secara hukum atau damai sih Bang? Kalau lanjut atau tidak kan itu kewenangan penyidik. Yang jelas dari Ibu Inara ingin perdamaiannya datang dari mereka. Nah, untuk poin penting pertemuan tadi seperti apa Bang? Poin pentingnya itu materi penyidikan, materi konsultasi sudah bisa kami beritahukan lebih dalam lagi, tapi yang jelas hari ini ada 3 pihak yang dipertemukan. Ketidakhadiran Inara sendiri memang bukan waktunya, bukan agendanya. Ada pesan-pesan dari Inara sebelum Abang mewakili Inara di sini? Ya dampingi saksinya dengan baik aja. Berarti ke depan berarti ada pertemuan seperti ini lagi Bang, itu seperti apa? Yang dihadirkan Inara juga? Saya masih follow up penyidiknya untuk kedepannya seperti apa. Yang jelas kalaupun ada hal baru nanti saya bisa infokan ke tim untuk mengawal. Bang, kalau dari pihak Inara ini siapa Bang yang dikonfrontir Bang? Saya nggak bisa kasih tahu namanya, yang jelas saksi. Dari pihak keluarga kah, ada dari sahabat? Yang jelas sebagai saksi. Kalau dari pihak Virgon sama Tenri, mereka langsung? Iya, mereka langsung secara pribadi. Gitu. Jadi mereka nggak mau saksi secara khusus ya Bang? Belum. Hari ini masih konfrontasi saksi Inara dan Virgon dan Tenri secara langsung. Nah, pertemuan selanjutnya seperti apa Bang? Kapan mungkin? Nanti lihat dari penyidik, saya masih follow up terus. Tapi tujuannya sendiri Narsi ingin damai nggak sih Inara sendiri? Kita lihat beberapa minggu depan. Saya belum lihat hilalnya. Yang jelas untuk misalnya ada perdamaian, ya saya coba fasilitasi dengan klien. Saya coba komunikasi juga dengan para pihak yang terkait. Atau ada Inara mau damai asalkan ada nggak? Ada persyaratan Iya. jika ingin damai. Ini kita lihat nanti teknisnya seperti apa. Yang jelas pasti melibatkan pihak penyidik juga. Bang, kalau Inara sendiri udah matang dari pihak Tenri ke pihak Inara Bang mengenai kasus perizinannya Nggak ada sih. nggak ada, sampai detik ini nggak ada komunikasi apa-apa? Setahu saya nggak ada. Coba tanyakan ke prinsipal. Tapi sudah terbukti itu. Bang, kalau Inara sendiri udah mantap bercerai ya Bang? Udah mantap. Besok kan sidang. Tapi persidangan itu mungkin sudah kuat soal perzinahan. Gimana? Yang soal perzinahan itu seperti apa, udah kuat belum buktinya ya? Itu kan wewenang penyidik untuk menilai. Yang jelas dari kami melakukan yang sesuai dengan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana saja. Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit itu kesaksian dari saksi ini sebenarnya apa sih poin-poinnya? Saya nggak bisa jelaskan poin-poinnya karena ini kan rahasia sifatnya, bahkan kami juga dilarang untuk foto. Tapi yang jelas saling cross check kesaksian masing-masing. Tapi komunikasi antara ketiga pihak ini baik-baik saja. Baik. Bang, kalau misalkan adanya perdamaian nanti, apakah ini kan saling berkesinambungan ya Bang, kasus perceraian, kasus perzinahan dan kasus pencemaran nama baik. Kalau misalkan pada satu kasus ada perdamaian, apakah nanti berujung juga gugatan cerai juga akan cabut juga seperti itu? Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan dengan perceraian. Ini perkara yang terpisah ya. Artinya Virgon sekarang masih bisa di dalam sama Tenri? Setahu saya masih, coba dikomunikasikan dengan pihak kuasa hukum. Selamat. Ya. Oke. Tenri Anissa dan Virgon penuhi panggilan polisi. Terekam momen ketika Tenri Anissa dan Virgon mendatangi gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya. Semula Tenri Ajeng bersama kuasa hukumnya datang terlebih dahulu di Polda Metro Jaya. Kemudian dilanjutkan Virgon bersama tim kuasa hukumnya. Mengenakan masker hitam, Tenri Anissa tertunduk ketika bertemu awak media. Ia sempat menyapa dengan gerakan mata lalu melambaikan tangan. Tak ada kalimat apapun yang dilontarkan Tenri Anissa. Segera ia masuk ke gedung Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan. Sementara Virgon berjalan santai melewati awak media sembari membawa segelas kopi. Suami Inara Rusli ikut bungkam ketika ditanya masalah kehadirannya. Pihak kuasa hukum Virgon membatasi untuk proses wawancara lantaran baru tiba di Polda Metro Jaya. Melansir dari Kompas.com, mereka mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalankan agenda konfrontir. Virgon memenuhi panggilan polisi untuk menghadiri konfrontir Tenri Anissa terkait laporan pencemaran nama baik. Tenri Ajeng melaporkan Virgon dan Inara Rusli atas pencemaran nama baik. Ia tidak terima disebut sebagai orang ketika di balik retaknya hubungan Virgon dan Inara Rusli.
Oleh karena itu, Tenri Anissa melakukan laporan untuk memperbaiki namanya. Di balik itu, Tenri Anissa juga dilaporkan Inara Rusli atas kasus perzinahan dengan Virgoun. Mereka dilaporkan karena dianggap melakukan perselingkuhan. Aku dan Tenri ya, semuanya itu sampai sekarang masih berproses itu doang sih. Itu. Apa bang? Poin-poin nanti dari pihak penyidik, kewenangan penyidik semua bisa kami bukan di sini sih. Garis besarnya tentang apa aja? Kalau kita nggak bisa, kami mohon maaf nggak bisa setelah itu karena masih berproses nanti. Artinya ada bantah-bantahan apa aja? Nah iya. Nggak ada. Semua sesuai dengan pertanyaan yang ada disampaikan. Itu aja. Terkait perdamaian sendiri gimana Bang Firgon? Ini perselingkuhan, membantah itu bang atau gimana? Enggak ada itu, enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Berarti lebih ke apa bang? Lebih ke restoratif justice sih sebenarnya. Oh damai untuk. Itu udah arahnya ke restoratif justice ya. Tapi tadi dari pihak Tenri bilang nggak ada arah ke situ. Nah, menanggapinya gimana? Ujungnya nanti akan ke situ. Ujungnya akan ke situ. Lalu macam apa yang mereka bicara itu haknya mereka bicara seperti itu. Tapi yang kami ketahui bahwa prosesnya menuju ke restoratif justice. Apa mungkin bang alasannya apa mungkin pihak kepolisian ingin menginginkan kasus ini ke restoratif justice? Apa mungkin alasannya? Begini, peraturan Kapolri bahwa segala persoalan hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum. Hal yang diutamakan untuk penyelesaiannya itu dengan cara restoratif justice. Jadi saya berharap dengan restoratif justice ini semua diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin itu aja teman-teman. Dari mana titik temu mengarah ke situ menyampaikan kalau kita berbicara seperti itu tentunya arahnya ke sana. Firgon komunikasi dengan Inara nih sampai sekarang. Intinya ini mengarahnya ke restorasi justice bang. komunikasi sama anak-anak. Tunggu ya. Terakhir tadi aja masih dikit-dikit transparansi ya anak-anak gitu aja sih kalau untuk urusan hukum. Aku selain semua penuh ke tim kuasa hukum ya. Jadinya arahnya kemana? Aku selain semua aku percaya sama mereka sih. Bang, di sini ada perdamaian 12 miliar yang main bang dengan Inara. Ada duit segitu ya. Tapi merasa berat ya? Berat ya berarti tentang berarti 12 miliar berat. Enggak, kalau itu kami sudah jawab semua di dalam jawabannya kita dan memang materinya berbeda dengan di sini. Gitu, karena proses persidangan perdata juga sedang berjalan. Oke, itu aja teman-teman. Kalau untuk kerjasama terkait dengan anak tuh apa soal kerjasamanya seperti apa sih? Kerjasama dengan itu internal ya. Kerjasamanya masih setelah mungkin beres semuanya ini, sama kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin masalah gimana ke depannya untuk anak-anak dan itu bukan posisi penting. Berarti untuk kebinaan abang udah siap kasus ini semuanya berdamai, Tenri cabut laporan, terus Inara juga harus cabut. Tadi ketemu Tenten ada pembicaraan apa Bang Firgon? Abang udah siap belum bang? Inaranya sendiri kemarin bilang sudah mata bercerai, abang sendiri udah siap atau gimana? Nah, yang jawab ya, aku hari ini di sini loh. Sidang cerai itu udah masuk tahap akhir gitu. Saya pertanyaannya agak gimana ya? Sama-sama udah siap lah. Lahir batin semuanya karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena memang aku nggak mau berkonflik lagi ya. Di depan anak-anak terutama. Mau bagus untuk mereka semua lagi dia udah. Dan kalau dari sisi lain mungkin memang belum lagi udah. Artinya udah move on membangun ini membangkit nih dari teman-teman kita ini kebetulan ada untuk tudingan perzinahan itu seperti apa bang? Ada pembelaan dari konfrontir saat hari ini? Masih dalam proses bang. Izinnya bang ya, kita ada giat malam untuk hari pertemuan ini apa bang? Kata dengan Kia Putri gimana Bang? Ada kata dengan Kia Putri katanya masih baru udah mulai terbuka nih. Ah, gimana Bang Firgon? Udah mulai terbuka. Silat, copot. Firgon soal kedekatan dengan Kia Putri seperti apa Firgon? Udah tahap serius belum Bang Firgon? Sudah move on ya Bang. Itu kedekatan dengan Kia Putri artinya udah ke tahap yang lebih serius belum Bang? Maaf ya Bang ya. Bang, Firgon, thank you Bang Firgon. Oke, yuk. Udah, yuk. Panggilan dari
kantor Kapolda. Acaranya itu adalah konfrontir itu tadi yang hadir juga selain Tenri ada Virgon sama Saudara Agung. Itu poin-poin pembahasannya kalau boleh tahu apa sih? Poinnya intinya Tenri cuma mengkonfirmasi mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi kalau memang betul dia betulkan. Kalau ternyata tidak betul ya dia Tolong taruh di tangga dong, bisa nggak? Apa aja tadi yang dibantah? Ya, itu kan materi ya, karena ini soalnya kan kita tahu kalau laporan ini kan terkait ya ibaratnya apa dugaannya perselingkuhan. Jadi kan itu ranahnya privat. Jadi kita memilih untuk tidak membukanya. Tapi intinya ada suatu peristiwa kejadian yang ditanya dan ditanyakan apakah itu betul. Kalau betul bagaimana ditanya, kalau tidak ya tadi dijelaskan juga. Dibantah semua. Tapi intinya dibantah semuanya, itu tidak betul. Bang, ada indikasi buat perdamaian nggak sih, Bang? Ada Kalau dari sampai saat ini pihak dari pelapor menyampaikan ke kami belum ada. Tidak ada, belum ada ya. Tapi kalau dari saya nggak tahu kalau teman-teman dengar. Saya kemarin juga kita dengar ada berita ada mediasi dari Virgon, tapi kan ada itu tujuannya acaranya hanya konsultasi. Tadi Virgon ngobrol juga sama Tenri. Oh iya tadi jadi waktu diperiksa bertiga berderet dari paling kanan Agung, tengahnya Virgon, tengahnya Tenri, samping paling kiri ada. Jadi kita berderet satu ruang. Ada obrolan apa Bang? Ada obrolan Gimana Tenri? Tenten dan Virgon ketemu. Biasa aja. Lagi ke sebenarnya nggak ada obrolan, jadi tadi kan mulainya juga sekitar jam 4 ya. Jadi langsung masuk ditanya udah selesai langsung pulang. Tapi berarti apa sependapat juga sama Virgon mungkin karena kan nih kalian berdua yang dilaporin juga perselingkuhan kan oleh si Inara ya. Sependapat juga berarti sama tadi pendapatnya sama Virgon sendiri bahwa nggak ada itu. Iya, tadi ada beberapa pendapat yang sama kan juga ada konfrontirnya juga ada konfirmasi dari Rizik dengan si Virgon kan. Jadi ya antara mereka berdua ada saya sama dia, saya sama saudara juga. Tenri sempat dengar katanya tadi sempat mau cabut laporan, bener nggak sih? jawab nih, tanya langsung nih. Nggak ada. Tidak ada. Tahu dari mana? Ya nggak ada dengar kabar aja katanya bisa dilaporan. Belum saya ini belum. Jadi kan kita ada juga laporan di cyber. Sekarang masih proses penyelidikan. Sampai saat ini belum ada yang dilakukan. Kita ikutin aja perkembangannya ya, prosesnya ya. Ini konfirmasi aja Mas, sebenarnya ini pemeriksaannya terkait kasus perzinahan atau yang pencemaran nama baik? Konfrontir. Laporannya yang dari di Renata. Kalau yang kita ini cyber. Iya beda. Jadi unitnya beda, di sini unitnya Renata. Kalau di cyber kan di lantai 5. Iya, lantai 5 di atas. Tapi di luar dari permasalahan ini artinya sudah ada komunikasi untuk jalan perdamaian nggak sih? Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau dari pihak pelapor enggak, maksudnya di luaran nih ya, belum pertemuan di luar gitu. Belum ada. Lagi teman-teman, ada lagi? Tadi ada berapa pertanyaan? Wah itu 20 lebih. Banyak, 20 sih soalnya cuma konfirmasi doang kan. Kalau BAP kan udah kemarin, yang tadi cuma konfirmasi beberapa pertanyaan. Jadi ada jawaban-jawaban yang dari si A, si B, si C ini berbeda ya. Dengan situasi yang menurut mereka ini sama ya. Gitu kan Bang. Nah dipertanyakan maka didatengin, dihadirkan. Apakah pendapatnya ini sama ini sama apa tidak? Lebih banyak membantah kah atau kita bantah? Kalau yang salah aku bantah, kalau benar ya aku bilang. Bang, artinya dari hasil konfrontir tadi menyimpulkan bahwa nggak ada itu apa dugaan perselingkuhan itu nggak ada. Jadi jauh sekali dari dugaan itu tentunya terbantahkan dan tidak betul semua. Bukan cuma terbantahkan ya, artinya ini juga ada suatu kejadian-kejadian yang memang tidak dialami sama oleh Apa aja yang bisa menguatkan bahwa laporan atau tudingan dari pihak Inara itu nggak terbukti apa? Saya nggak bisa buka ya, tapi contoh sederhana aja ada suatu tanggal yang disebut ditanyakan oleh penyidik. Tanggal itu tidak pernah ada pemberi, tidak ada pertemuan dengan kalau surat yang ditandatangani itu gimana tuh?
Tadi bukan materi sih, tadi bukan materi. Tentri tadi kecewa nggak sih karena harusnya Inara ada juga ya? Enggak, di jadwal sih nggak ada si yang kayak saya ini cuma beberapa bagian sama saya jadi cuma driver aja. Kan kalau kasus ini berjalan terus siap kan buat ngebuktiin kalau misalkan benar tidak bersalah melakukan perzinahan tuh. Kalau kasus ini jalan terus Iya. saya harus siap. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya ya. Permisi ya. Lewat sebaliknya. Oke, siap. udah. Siap. Cukup. Makasih Makasih ya. sampai malam. Laundry kan Virgon juga dikabarkan lagi jalan sama kasus baru nih menguatkan juga nggak sih? Saya nggak tahu. Ini saya nggak di luar substansi ya. nggak ngurusin hidup orang saya. Cukup ya. Nanti salah lagi. Saya nggak ngurusin hidup orang, saya nggak pernah nonton gosipnya. Kak, soal yang transferan itu gimana Kak? Itu dijelasin ke penyidik. Tanya aja. Soal apa? Tanya aja. Yang transferan. Nggak bener juga berarti. Itu ada bantahan atau ada Itu, iya. bantahan nggak dari Tantri sendiri soal transferan itu ada bantahan? Sudah dijelasin. Untuk apa? Ya itu kan dijelasinnya di sana di media. Kita nggak bisa buka dulu. Enggak, maksudnya kan gini, artinya ini kan tadi 3 pihak ya. Jadi ada pentingnya aja deh. ada satu materi yang menurut kami itu Gimana? karena balik lagi kasusnya kasus dugaan perzinahan perselingkuhan. Jadi mohon maaf sekali kami memilih untuk tidak men-share. Bang, jadi kan abang yang si Tante yang dilaporin Inara, nah kasus yang abang sendiri ngelaporin, Tante ngelaporin Inara udah sejauh mana mungkin prosesnya? Ya itu masih dalam lidik, kita tunggu aja perkembangannya. Nah mungkin melihat kan ini membantah semua dugaan terhadap perzinahan. Jadi awal mula dari Inara mencatut nama Tenri sendiri seperti apa? Kenapa bisa Tenri tapi pada akhirnya membantah Ini semua kayaknya pertanyaan? kalau ditanya ke situ lagi kan udah Panjang itu dari awal Jadi lagi. kalau menurut kami baiknya kita ikutin proses hukumnya aja sejauh mana kebenarannya, sejauh mana memang terindikasi klien kami itu memang melakukan atau tidak. Jangan juga, kasihan juga klien kami dibawa namanya, dicatut namanya. Jadi biarkan polisi bekerja dan kita menunggu hasilnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Andrian Dwi Putra dan Dwi Putra. Terima kasih ya. Satu nama masuk ya. Cari. Ini yuk. Oke, yuk. Oke, Bang Arjana, mungkin bisa dijelaskan agenda hari ini gimana Bang pertemuannya? Agenda hari ini hanya konfrontasi antara saksi yang diajukan Ibu Inara, Pak Virgon, dan juga dari Mbak Tenri. Bangkit dikit Bang. Jadi tiga-tiganya dipertemukan hari ini. Tapi benar itu tiga-tiganya mau berdamai Bang atau seperti apa? Untuk perdamaian saya tidak bisa menentang terlalu banyak karena kita lihatlah beberapa minggu depan apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Nah, ini masih berproses terus. Jadi kalau dari pertimbangan Inaranya untuk perdamaian itu seperti apa? Yang jelas harus datang dari pihak mereka untuk penawaran. Tapi kalau dari pihak abang sebagai lawyer, Saya akan coba fasilitasi. Saya akan coba fasilitasi yang maksimal supaya tidak banyak hal lagi yang bisa dikorbankan lah. Ya, tapi kalau dari pribadi Inara sendiri pengennya ini terus berlanjut secara hukum atau damai sih Bang? Kalau lanjut itu tidak kan itu kewenangan penyidik. Yang jelas dari Ibu Inara ingin perdamaiannya datang dari mereka. Nah untuk poin penting pertemuan tadi seperti apa Bang? Poin pentingnya itu materi penyidikan, materi konsultasi sudah bisa kami beritahukan lebih dalam lagi, tapi yang jelas hari ini ada 3 pihak yang dipertemukan. Ketidakhadiran Inara sendiri, Memang bukan waktunya, bukan agendanya. ada pesan-pesan dari Inara sebelum abang mewakili Inara di sini? Dia dampingi saksinya dengan baik aja. Berarti ke depan berarti ada pertemuan seperti ini lagi Bang, itu seperti apa? Yang dihadirkan Inara juga? Saya masih follow up penyidiknya untuk kedepannya seperti apa. Yang jelas kalaupun ada hal baru nanti saya bisa infokan ke tim untuk mengawal. Bang, kalau dari pihak Inara ini siapa Bang yang dikonfrontir Bang? Saya nggak bisa kasih tahu namanya, yang jelas saksi. Dari pihak keluarga kah, ada dari sahabat? Yang jelas sebagai saksi. Kalau dari pihak Virgon sama Tenri mereka langsung? Iya, mereka langsung secara pribadi. Jadi mereka nggak mau saksi secara khusus ya Bang? Belum. Hari ini masih konfrontasi saksi Inara dan Virgon dan Tenri secara langsung. Nah pertemuan selanjutnya seperti apa Bang? Kapan mungkin?
nanti lihat dari penyidik, saya masih follow up terus. Tapi tujuannya sendiri Narsi ingin damai nggak sih Inara sendiri? Kita lihat beberapa minggu depan, saya belum lihat hilalnya. Yang jelas untuk misalnya ada perdamaian ya saya coba fasilitasi dengan klien, saya coba komunikasi juga dengan para pihak yang terkait. Atau ada Inara mau damai asalkan ada nggak? Ada persyaratan Iya. jika ingin damai. Ini kita lihat nanti teknisnya seperti apa, yang jelas pasti melibatkan pihak penyidik juga. Bang, ada komunikasi nggak bang dari pihak Tenri ke pihak Inara bang mengenai kasus perizinannya? Nggak ada sih. Nggak ada, sampai detik ini nggak ada komunikasi apa-apa. Setahu saya nggak ada. Coba tanyakan ke prinsipal. Tapi sudah terbukti itu. Bang, kalau Inara sendiri udah mantap bercerai ya bang? Udah mantap. Besok kan sidang. Tapi persidangan itu mungkin sudah kuat soal perzinahan. Gimana? Yang soal perzinahan itu seperti apa, udah kuat belum buktinya ya? Itu kan wewenang penyidik untuk menilai. Yang jelas dari kami melakukan yang sesuai dengan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja. Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit itu kesaksian dari saksi ini sebenarnya apa sih poin-poinnya? Saya nggak bisa jelaskan poin-poinnya karena ini kan rahasia sifatnya, bahkan kami juga dilarang untuk foto. Tapi yang jelas saling cross check kesaksian masing-masing. Tapi komunikasi antara ketiga pihak ini baik-baik saja. Baik. Oke, bang, kalau misalkan adanya perdamaian nanti, apakah ini kan saling berkesinambungan ya bang, kasus perceraian, kasus perzinahan dan kasus pencemaran nama baik. Kalau misalkan pada satu kasus ada perdamaian, apakah nanti berujung juga gugatan cerai juga akan cabut juga atau seperti apa? Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan dengan perceraian. Ini perkara yang terpisah ya. Artinya Virgon sekarang masih bisa di dalam sama Tenri? Setahu saya masih, coba dikomunikasikan dengan pihak kuasa hukum. Selamat. Ya. Oke. Tenri Anissa dan Virgon penuhi panggilan polisi. Terekam momen ketika Tenri Anissa dan Virgon mendatangi gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya. Semula Tenri Ajeng bersama kuasa hukumnya datang terlebih dahulu di Polda Metro Jaya. Kemudian dilanjutkan Virgon bersama tim kuasa hukumnya. Mengenakan masker hitam, Tenri Anissa tertunduk ketika bertemu awak media. Ia sempat menyapa dengan gerakan mata lalu melambaikan tangan. Tak ada kalimat apapun yang dilontarkan Tenri Anissa. Segera ia masuk ke gedung Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan. Sementara Virgon berjalan santai melewati awak media sembari membawa segelas kopi. Suami Inara Rusli ikut bungkam ketika ditanya masalah kehadirannya. Pihak kuasa hukum Virgon membatasi untuk proses wawancara lantaran baru tiba di Polda Metro Jaya. Melansir dari Kompas.com, mereka mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalankan agenda konfrontir. Virgon memenuhi panggilan polisi untuk menghadiri konfrontir Tenri Anissa terkait laporan pencemaran nama baik. Tenri Ajeng melaporkan Virgon dan Inara Rusli atas pencemaran nama baik. Ia tidak terima disebut sebagai orang ketika dibalik retaknya hubungan Virgon dan Inara Rusli. Oleh karena itu, Tenri Anissa melakukan laporan untuk memperbaiki namanya. Di balik itu, Tenri Anissa juga dilaporkan Inara Rusli atas kasus perzinahan dengan Virgon. Mereka dilaporkan karena dianggap melakukan perselingkuhan. Dan Tenri ya? Ya, selamat. Intinya itu. Sampai sekarang masih berproses itu doang sih. Itu. Apa bang? Poin-poinnya apa aja? Poin-poin nanti dari pihak kewenangan penyidik semua. Bisa kami ungkapkan di sini sih. Garis besarnya tentang apa aja? Kalau kita nggak bisa. Kami mohon maaf nggak bisa setelah itu karena masih berproses nanti. Artinya ada bantah-bantahan apa aja? Nggak ada. Semua sesuai dengan pertanyaan yang ada disampaikan. Itu aja. Terkait perdamaian sendiri gimana Bang Virgon? Ini perselingkuhan, membantah itu bang atau gimana? Enggak ada itu. Enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Berarti lebih ke apa bang? Lebih ke restoratif justice sih sebenarnya. Oh damai untuk. Udah arahnya ke restoratif justice ya. Tapi tadi dari pihak Tenri bilang nggak ada arah ke situ. Nah, menanggapinya gimana? Ujungnya nanti akan ke situ. Ujungnya akan ke situ. Lalu macam apa yang mereka bicara itu haknya mereka bicara seperti itu. Tapi yang kami ketahui bahwa prosesnya menuju ke restoratif justice. Apa mungkin bang alasannya apa mungkin pihak kepolisian menginginkan kasus ini untuk restoratif justice? Apa mungkin alasannya? Begini, peraturan
Kapolri bahwa segala persoalan hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum. Hal yang diutamakan untuk penyelesaiannya itu dengan cara restoratif justice. Jadi saya berharap dengan restoratif justice ini semua diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin itu aja teman-teman. Dari mana titik temu mengarah ke situ menyampaikan kalau kita berbicara seperti itu tentunya arahnya ke sana. Firgon komunikasi dengan Inara nih sampai sekarang. Intinya ini mengarahnya ke restorasi justice, Bang. Enggak ada sih. Komunikasi sama anak-anak. Tunggu ya. Terakhir tadi aja masih titik-titik transparansi anak-anak gitu aja sih. Kalau untuk urusan hukum aku selain semua penuh ke tim kuasa hukum jadinya arahnya kemana aku selain semua aku percaya sama mereka sih. Bang, di sini ada perdamaian 12 miliar yang main Bang dengan Inara. Ada duit segitu ya. Tapi merasa berat ya berarti tentang berarti 12 miliar berat. Enggak, kalau itu kami sudah jawab semua di dalam jawabannya kita dan memang materinya berbeda dengan di sini. Gitu, karena proses persidangan perdata juga sedang berjalan. Oke, itu aja teman-teman. Kalau untuk kerjasama terkait dengan anak tuh apa soal kerjasamanya seperti apa sih? Kerjasama dengan itu internal ya. Semuanya masih setelah mungkin beres semuanya ini, sama mungkin kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin masalah gimana ke depannya untuk anak-anak dan itu bukan posisi penting. Berarti untuk pembinaan semuanya berdamai, Tentri cabut laporan, terus Inara juga harus cabut. Tadi ketemu Tenten ada pembicaraan apa Bang Firgon? Abang udah siap belum, Bang? Inaranya sendiri kemarin bilang sudah mantap bercerai, abang sendiri udah siap atau gimana? Gimana yang jawab ya? Aku hari ini di sini loh. Sidang cerai udah masuk tahap akhir gitu. Pasti pertanyaannya agak gimana ya? Sama-sama udah siap lah. Lahir batin semuanya karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena memang aku nggak mau berkonflik lagi ya. Depan anak-anak terutama. Mau bagus untuk mereka semua mereka dia udah. Dan kalau dari sisi lain mungkin kan belum aja dulu. Artinya udah move on membangun ini membangkit nih dari teman-teman kita izinin kebetulan ada untuk tudingan perzinahan itu seperti apa Bang? Ada pembelaan dari konfrontir saat hari ini? Masih dalam proses Pak. Izinnya Bang ya, kita ada giat malam untuk hari pertemuan ini apa Pak? Kedekatan dengan Kia Putri gimana Bang Firgon? Kedekatan dengan Kia Putri katanya masih baru udah mulai terbuka nih. Ah, gimana Bang Firgon? Udah mulai terbuka dengan Silat, copot. Firgon soal kedekatan dengan Kia Putri seperti apa Firgon? Udah tahap serius belum Bang Firgon? sudah move on ya Bang. Itu kedekatan dengan Kia Putri artinya udah ke tahap yang lebih serius belum Bang? Maaf ya Bang ya. Bang, Firgon, thank you Bang Firgon. Oke, yuk, udah yuk. Panggilan dari Unit 1 Renata Polda. Acaranya itu adalah konfrontir. Nah, konfrontir itu tadi yang hadir juga selain Tendri ada Firgon sama Saudara Agung. Itu poin-poin pembahasannya kalau boleh tahu apa sih? Poinnya intinya Tendri cuma mengkonfirmasi mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi kalau memang betul dia betulkan. Kalau ternyata tidak betul ya dia Tolong taruh di tangga dong, bisa nggak? Apa aja tadi yang dibantah? Ya, itu kan materi karena ini soalnya kan kita tahu kalau laporan ini kan terkait ya ibaratnya apa dugaannya perselingkuhan. Jadi kan itu ranahnya privat. Jadi kita memilih untuk tidak membukanya. Tapi intinya ada suatu peristiwa kejadian yang ditanya dan ditanyakan apakah itu betul. Kalau betul bagaimana jumlahnya, kalau tidak ya tadi dijelaskan juga dibantah semua. Tapi intinya dibantah semuanya, itu tidak betul. Bang, ada indikasi buat perdamaian nggak sih Bang? Ada maju lagi aja dulu. Kalau sampai saat ini pihak dari pelapor menyampaikan ke kami belum ada. Tidak ada, belum ada ya. Tapi kalau dari saya nggak tahu kalau teman-teman dengar. Saya kemarin juga kita dengar ada berita ada mediasi dari Firgon, tapi kan ada itu tujuannya acaranya hanya konsultasi. Bang, tadi Firgon ngobrol juga sempat sama Tendri.
Oh iya, tadi jadi waktu diperiksa bertiga berderet. Dari paling kanan Agung, tengahnya Firgon, tengahnya Tenri, samping paling kiri ada. Jadi kita berderet satu ruang. Ada obrolan apa, Bang? Ada obrolan. Gimana Tenri? Tenten dan Virgon ketemu. Biasa aja. Lebih ke sebenarnya nggak ada obrolan, jadi tadi kan mulainya juga sekitar jam 4 ya. Jadi langsung masuk ditanya, udah selesai pulang. Tapi berarti apa sependapat juga sama Virgon mungkin, karena kan ini kalian berdua yang dilaporin juga perselingkuhan kan oleh si Inara ya. Sependapat juga berarti sama tadi pendapatnya sama Virgon sendiri bahwa nggak ada itu. Iya, tadi ada beberapa pendapat yang sama kan nggak ada konfrontnya juga ada konfirmasi dari Rizik dengan si Firgon kan. Jadi ya antara mereka berdua ada saya sama dia, saya sama saudara juga. Henry sempat dengar katanya tadi sempat mau cabut laporan, bener nggak sih? Jawab nih, tanya langsung nih. Nggak ada. Tidak ada. Tahu dari mana? Ya nggak ada dengar kabar aja katanya bisa dilaporan. Belum saya ini belum. Jadi kan kita ada juga laporan di cyber. Sekarang masih proses penyelidikan. Sampai saat ini belum ada yang dilakukan. Kita ikutin aja perkembangannya ya, prosesnya ya. Ini konfirmasi aja Mas, sebenarnya ini pemeriksaannya terkait kasus perzinahan atau yang pencemaran nama baik? Konfirmasi laporannya yang dari di Renata. Kalau yang kita ini di cyber. Ya beda. Jadi unitnya beda, di sini unitnya Renata. Kalau di cyber kan di lantai 5. Iya, lantai 5 di atas. Tapi di luar dari permasalahan ini, artinya sudah ada komunikasi untuk jalan perdamaian nggak sih? Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau dari pihak pelapor enggak, maksudnya di luaran nih ya, belum pertemuan di luar gitu. Belum ada. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Tadi ada berapa pertanyaan? Wah itu 20 lebih. Banyak. 20 sih soalnya cuma konfirmasi doang kan. Kalau BAP kan udah kemarin, yang tadi cuma konfirmasi beberapa pertanyaan. Jadi ada jawaban-jawaban yang dari si A, si B, si C ini berbeda ya. Dengan situasi yang menurut mereka ini sama ya. Gitu kan. Nah dipertanyakan, maka didatengin, dihadirkan. Apakah pendapatnya ini sama ini sama apa tidak? Lebih banyak membantah kah atau kita bantah? Kalau yang salah aku bantah, kalau benar ya aku bilang. Bang, artinya dari hasil konfrontir tadi menyimpulkan bahwa nggak ada itu apa dugaan perselingkuhan itu nggak ada. Jadi jauh sekali dari dugaan itu intinya terbantahkan semua. Dan tidak betul semua. Bukan cuma terbantahkan ya. Artinya ini juga ada suatu kejadian-kejadian yang memang tidak dialami sama oleh. Apa aja yang bisa menguatkan bahwa laporan atau tudingan dari pihak Inara itu nggak terbukti apa? Saya nggak bisa buka ya, tapi contoh sederhana aja, ada suatu tanggal yang disebut ditanyakan oleh publik. Tanggal itu tidak pernah ada publik, tidak ada pertemuan dengan. Kalau surat yang ditandatangani itu gimana tuh? Tadi bukan materi sih, Tentri, tadi kecewa nggak sih karena harusnya Inara ada juga ya? Enggak, di jadwal sih nggak ada si yang kayak saya ini cuma beberapa bagian sama saya jadi cuma driver aja. Kan kalau kasus ini berjalan terus, siap kan buat ngebuktiin kalau misalkan benar tidak bersalah melakukan perzinahan tuh. Kalau kasus ini jalan terus, ya. saya harus siap. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya ya. Misi ya. Oke. Siap. Udah. Cukup. Makasih teman-teman. Sampai malam. Kan Virgon juga dikabarkan lagi jalan sama organisasi baru nih, menguatkan juga nggak sih? Saya nggak tahu. Ini di luar substansi ya. Nggak ngurusin hidup orang saya. Cukup ya. Nanti salah lagi. Saya nggak ngurusin hidup orang, saya nggak pernah nonton gosipnya. Kak, soal yang transferan itu gimana Kak? Itu dijelasin ke penyidik. Tanya aja. Soal apa? Tanya aja. Yang transferan. Nggak benar juga Kak. Itu ada bantahan atau ada bantahan nggak dari Tantri sendiri soal transferan itu ada bantahan? Sudah dijelasin. Untuk apa? Ya itu kan dijelasinnya di sana di media. Kita nggak bisa buka dulu.
Enggak, maksudnya kan gini, artinya ini kan tadi tiga pihak ya. Jadi ada pentingnya aja deh. Ada satu materi yang menurut kami itu Gimana? karena balik lagi kasusnya kasus dugaan perzinahan, perselingkuhan. Jadi mohon maaf sekali kami memilih untuk tidak men-share. Bang, ini kan abang nih yang si Tante nih laporin Inara. Nah, kasus yang abang sendiri ngelaporin, Tante ngelaporin Inara udah sejauh mana mungkin prosesnya? Ya itu masih dalam lidik, kita tunggu aja perkembangannya. Nah mungkin melihat kan ini membantah semua dugaan terhadap perzinahan. Jadi awal mula dari Inara mencatut nama Tenri sendiri seperti apa? Kenapa bisa Tenri tapi pada akhirnya membantah Ini semua kayaknya pertanyaan? kalau ditanya ke situ lagi kan udah Panjang itu dari awal Jadi lagi. kalau menurut kami baiknya kita ikutin proses hukumnya aja, sejauh mana kebenarannya, sejauh mana memang terindikasi klien kami itu memang melakukan atau tidak. Jangan juga, kasihan juga klien kami dibawa namanya, dicatut namanya. Jadi biarkan polisi bekerja dan kita menunggu hasilnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Andrian Dwi Putra dan Dwi Putra. Terima kasih ya. Satu nama masuk ya. Cari. Ini yuk. Ayo, oke, yuk. Oke, Bang Arjana, mungkin bisa dijelaskan agenda hari ini gimana Bang pertemuannya? Agenda hari ini hanya konfrontasi antara saksi yang diajukan Ibu Inara, Pak Virgon, dan juga dari Mbak Tenri. Bang, dikit Bang. Jadi tiga-tiganya dipertemukan hari ini. Tapi benar itu tiga-tiganya mau berdamai Bang, atau seperti apa? Untuk perdamaian saya tidak bisa menentang terlalu banyak karena kita lihatlah beberapa minggu depan apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Nah, ini masih berproses terus. Jadi kalau dari pertimbangan Inaranya untuk perdamaian itu seperti apa? Yang jelas harus datang dari pihak mereka untuk penawaran. Tapi kalau dari pihak abang sebagai lawyer, Saya akan coba fasilitasi. Saya akan coba fasilitasi yang maksimal supaya tidak banyak hal lagi yang bisa dikorbankan lah. Ya, tapi kalau dari pribadi Inara sendiri pengennya ini terus berlanjut secara hukum atau damai sih Bang? Kalau lanjut atau tidak kan itu kewenangan penyidik. Yang jelas dari Ibu Inara ingin perdamaiannya datang dari mereka. Nah untuk poin penting pertemuan tadi seperti apa Bang? Poin pentingnya itu materi penyidikan, materi konsultasi sudah bisa kami beritahukan lebih dalam lagi, tapi yang jelas hari ini ada tiga pihak yang dipertemukan. Ketidakhadiran Inara sendiri, Memang bukan waktunya, bukan agendanya. ada pesan-pesan dari Inara sebelum abang mewakili Inara di sini? Ya dampingi saksinya dengan baik aja. Berarti ke depan berarti ada pertemuan seperti ini lagi Bang, itu seperti apa? Yang dihadirkan Inara juga? Saya masih follow up penyidiknya untuk kedepannya seperti apa. Yang jelas kalaupun ada hal baru nanti saya bisa infokan ke tim untuk mengawal. Bang, kalau dari pihak Inara ini siapa Bang yang dikonfrontir Bang? Saya nggak bisa kasih namanya, yang jelas saksi. Dari pihak keluarga kah, ada dari sahabat? Yang jelas sebagai saksi. Kalau dari pihak Virgon sama Tenri, mereka langsung? Iya, mereka langsung secara pribadi. Jadi mereka nggak bawa saksi secara khusus ya Bang? Belum. Hari ini masih konfrontasi saksi Inara dan Virgon dan Tenri secara langsung. Nah pertemuan selanjutnya seperti apa Bang? Kapan mungkin? Nanti lihat dari penyidik, saya masih follow up terus. Tapi tujuannya sendiri Narsi ingin damai nggak sih Inara sendiri? Kita lihat beberapa minggu depan. Saya belum lihat hilalnya. Yang jelas untuk misalnya ada perdamaian, ya saya coba fasilitasi dengan klien. Saya coba komunikasi juga dengan para pihak yang terkait. Atau ada Inara mau damai asalkan ada nggak? Ada persyaratan Iya. jika ingin damai. Ini kita lihat nanti teknisnya seperti apa. Yang jelas pasti melibatkan pihak penyidik juga. Bang, kalau Bang, Inara ada sendiri udah komunikasi matang nggak Bang? Dari pihak Tenri ke pihak Inara Bang mengenai kasus perzinahan ini? Nggak ada sih. Nggak ada, sampai detik ini nggak ada komunikasi apa-apa. Setahu saya nggak ada. Coba tanyakan ke prinsipal. Tapi sudah terbukti itu. Bang, kalau Inara sendiri udah mantap bercerai ya Bang? Udah mantap. Besok kan sidang. Tapi Bang, sidang mungkin itu bisa bukti sudah kuat soal dijelaskan. perzinahan. Gimana? Yang soal perzinahan itu seperti apa udah kuat belum buktinya ya? Itu kan wewenang penyidik untuk menilai. Yang jelas dari kami melakukan yang sesuai dengan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja.
Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit itu kesaksian dari saksi ini sebenarnya apa sih poin-poinnya? Saya nggak bisa jelaskan poin-poinnya karena ini kan rahasia sifatnya, bahkan kami juga dilarang untuk foto. Tapi yang jelas saling cross check kesaksian masing-masing. Tapi komunikasi antara ketiga pihak ini baik-baik saja. Baik. Bang, kalau misalkan adanya perdamaian nanti, apakah ini kan saling berkesinambungan ya Bang, kasus perceraian, kasus perzinahan dan kasus pencemaran nama baik. Kalau misalkan pada satu kasus ada perdamaian, apakah nanti berujung juga gugatan cerai juga akan cabut juga seperti itu? Nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan dengan perceraian. Ini perkara yang terpisah ya. Nanti ya Virgon sekarang masih bisa di dalam sama Tenri. Setahu saya masih coba dikomunikasikan dengan pihak kuasa hukum. Selamat. Ya. Oke. Tenri Anissa dan Virgoun penuhi panggilan polisi. Terekam momen ketika Tenri Anissa dan Virgoun mendatangi gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya. Semula Tenri Ajeng bersama kuasa hukumnya datang terlebih dahulu di Polda Metro Jaya. Kemudian dilanjutkan Virgoun bersama tim kuasa hukumnya. Mengenakan masker hitam, Tenri Anissa tertunduk ketika bertemu awak media. Ia sempat menyapa dengan gerakan mata lalu melambaikan tangan. Tak ada kalimat apapun yang dilontarkan Tenri Anissa. Segera ia masuk ke gedung Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan. Sementara Virgoun berjalan santai melewati awak media sembari membawa segelas kopi. Suami Inara Rusli ikut bungkam ketika ditanya masalah kehadirannya. Pihak kuasa hukum Virgoun membatasi untuk proses wawancara lantaran baru tiba di Polda Metro Jaya. Melansir dari Kompas.com, mereka mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalankan agenda konfrontir. Virgoun memenuhi panggilan polisi untuk menghadiri konfrontir Tenri Anissa terkait laporan pencemaran nama baik. Tenri Ajeng melaporkan Virgoun dan Inara Rusli atas pencemaran nama baik. Ia tidak terima disebut sebagai orang ketika di balik retaknya hubungan Virgoun dan Inara Rusli. Oleh karena itu, Tenri Anissa melakukan laporan untuk memperbaiki namanya. Di balik itu, Tenri Anissa juga dilaporkan Inara Rusli atas kasus perzinahan dengan Virgoun. Mereka dilaporkan karena dianggap melakukan perselingkuhan. Tenri ya? Ya, selamat. Intinya itu. Sampai sekarang masih berproses itu doang sih. Itu. Apa Bang? Poin-poin nanti dari pihak penyidik, kewenangan penyidik semua. Bisa kami ungkapkan di sini sih. Garis besarnya tentang apa aja? Kalau kita nggak bisa. Kami mohon maaf nggak bisa setelah itu karena masih berproses nanti. Artinya ada bantah-bantahan apa aja? nah iya. Nggak ada. Semua sesuai dengan pertanyaan yang ada disampaikan. Itu aja. Terkait perdamaian sendiri gimana Bang Virgon? Ini perselingkuhan, membantah itu Bang atau gimana? Enggak ada itu. Enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Pertanyaan itu enggak ada. Berarti lebih ke apa Bang? Lebih ke restoratif justice sih sebenarnya. Oh, damai untuk Itu udah arahnya ke restoratif justice ya. Tapi tadi dari pihak Tenri bilang nggak ada arah ke situ. Nah, menanggapinya gimana? Ujungnya nanti akan ke situ. Ujungnya akan ke situ. Lalu macam apa yang mereka bicara itu haknya mereka bicara seperti itu, tapi yang kami ketahui bahwa prosesnya menuju ke restoratif justice. apa mungkin Bang alasannya apa mungkin pihak kepolisian menginginkan kasus ini untuk restoratif justice? Apa mungkin alasannya? Begini, peraturan Kapolri bahwa segala persoalan hukum itu tidak harus diselesaikan secara hukum. Hal yang diutamakan untuk penyelesaiannya itu dengan cara restoratif justice. Jadi saya berharap dengan restoratif justice ini semua diselesaikan secara kekeluargaan. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Dari mana titik temu mengarah ke situ? Kalau kita berbicara seperti itu, tentunya arahnya ke sana. Virgon dari Bang Virgon komunikasi dengan Inara nih sampai sekarang. Intinya ini mengarahnya ke restorasi justice Bang. Kasih sama anak-anak. Tunggu ya. Terakhir tadi aja masih dikit-dikit transparansi anak-anak gitu aja sih kalau untuk urusan hukum. Aku selain semua penuh ke tim kuasa hukum. Kakak jadinya karanya kemana? Aku selain semua aku percaya sama mereka. Bang, di sini ada perdamaian 12 miliar perdamaian Bang dengan Inara. Ada terus gitu ya. Tapi merasa berat ya berarti tentang berarti 12 miliar berat. Enggak, kalau itu kami sudah jawab semua di dalam
jawabannya kita dan memang materinya berbeda dengan di sini. Gitu, karena proses persidangan perdata juga sedang berjalan. Oke, itu aja teman-teman. Kalau untuk kerjasama terkait dengan anak tuh apa soal kerjasamanya seperti apa sih? Kerjasama dengan soal itu internal ya. Semuanya nanti setelah mungkin beres semuanya ini, mungkin kita akan ketemu keluarga sama keluarga untuk ngomongin masalah gimana ke depannya untuk anak-anak dan itu berkomposisi penting. Berarti untuk pembinaan abang udah siap loh sini semuanya berdamai, Tentri cabut laporan, terus Inara juga harus cabut. Tadi ketemu Tenten ada pembicaraan apa Bang Virgon? Abang udah siap belum, Bang? Inaranya sendiri kemarin bilang sudah mata bercerai, abang sendiri udah siap atau gimana? Gimana yang jawab ya? Aku hari ini di sini loh. Sidang cerai itu udah masuk tahap akhir gitu. Pasti pertanyaannya agak gimana ya? Sama-sama udah siap lah. Lahir batin semuanya karena pilihan untuk dari awal untuk bercerai kan karena memang aku nggak mau berkonflik lagi ya. Dengan anak-anak terutama. Nggak bagus untuk mereka sembuh lagi ya udah. Dan kalau dari sisi lain mungkin memang belum lagi dulu. Artinya udah move on membangun ini membangkit nih dari teman-teman kita izinin kebetulan ada untuk tudingan perzinahan itu seperti apa Bang? Ada pembelaan dari konfrontir saat ini hari ini? Masih dalam proses Pak. Izinnya Bang ya, kita ada giat malam untuk hari pertemuan ini apa Pak? Punya pacar dengan Kia Putri gimana Bang Virgon? Ada pacar dengan Kia Putri katanya masih baru udah mulai terbuka nih. Gimana Bang Virgon? Udah mulai terbuka dengan Copot, silet, copot. Virgon soal kedekatan dengan Kia Putri seperti apa Virgon? Udah tahap serius belum Bang Virgon? Sudah move on ya Bang. Virgon kedekatan dengan Kia Putri artinya udah ke tahap yang lebih serius belum Bang? Maaf ya Bang ya. Bang, Virgon, thank you Bang Virgon. Oke, yuk. Udah, yuk. Panggilan dari satu Renang Kapolda. Acaranya itu adalah konfrontir itu tadi yang hadir juga selain Tendri ada Virgon sama Saudara Agung. Itu poin-poin pembahasannya kalau boleh tahu apa sih? Poinnya intinya Tendri cuma mengkonfirmasi mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Jadi kalau memang betul dia betulkan, kalau ternyata tidak betul ya dia Motor di tangga dong bisa nggak? Apa aja tadi yang dibantah? Ya, itu kan materi karena ini soalnya kan kita tahu kalau laporan ini kan terkait ya ibaratnya apa dugaannya perselingkuhan. Jadi kan itu ranahnya privat. Jadi kita memilih untuk tidak membukanya. Tapi intinya ada suatu peristiwa kejadian yang ditanya dan ditanyakan apakah itu betul. Kalau betul bagaimana ditanya, kalau tidak ya tadi dijelaskan juga. Dibantah semua. Tapi intinya dibantah semuanya. Itu tidak betul. Bang, ada indikasi buat perdamaian nggak sih Bang? Ada kalau sampai saat ini pihak dari pelapor menyampaikan ke kami belum ada. Tidak ada, belum ada ya. Tapi kalau dari saya nggak tahu kalau teman-teman dengar. Saya kemarin juga kita dengar ada berita ada mediasi dari Virgon. Tapi kan ada itu tujuannya acaranya hanya konsultasi. Tadi Virgon ngobrol juga sama Tenten. Oh iya tadi jadi waktu diperiksa bertiga berderet. Dari paling kanan Agung, tengah Virgon, tengah Tendri, samping kiri. Jadi kita berderet satu ruang. Ada obrolan apa Bang? Ada obrolan gimana Tenten dan Virgon ketemu. Biasa aja. Lebih ke sebenarnya nggak ada obrolan. Jadi tadi kan mulainya juga sekitar jam 4 ya. Jadi langsung masuk ditanya udah selesai pulang. Tapi berarti apa sependapat juga sama Virgon mungkin karena kan nih kalian berdua yang dilaporin juga perselingkuhan kan oleh si Inara ya. Sependapat juga berarti sama tadi pendapatnya sama Virgon sendiri bahwa nggak ada itu. Iya tadi ada beberapa pendapat yang sama kan nggak ada konfrontirnya juga ada konfirmasi dari Rizik dengan si Virgon kan. Jadi ya antara mereka berdua ada saya sama dia sama saudara juga. Tendri sempat dengar katanya tadi sempat mau cabut laporan, bener nggak sih?
Jawab nih, tanya langsung nih. Nggak ada. Tidak ada. Tahu dari mana? Ya nggak ada dengar kabar aja katanya bisa dilaporkan. Belum saya ini belum. Jadi kan kita ada juga laporan di cyber. Sekarang masih proses penyelidikan. Sampai saat ini belum ada yang dilakukan. Kita ikutin aja perkembangannya ya, prosesnya. Ini konfirmasi aja mas, sebenarnya ini pemeriksaannya terkait kasus perzinahan atau yang pencemaran nama baik? Perzinahan yang dari di Renata. Kalau yang kita ini di cyber. Iya beda. Jadi unitnya beda, di sini unitnya Renata. Kalau di cyber kan di lantai 5. Iya, lantai 5 di atas. Tapi di luar dari permasalahan ini, artinya sudah ada komunikasi untuk jalan perdamaian nggak sih? Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau dari pihak pelapor enggak, maksudnya di luaran nih ya, belum pertemuan di luar gitu. Belum ada. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Tadi ada berapa pertanyaan? Wah itu 20 lebih. Banyak. 20 sih soalnya cuma konfirmasi doang kan. Kalau BAP kan udah kemarin. Jadi yang tadi cuma konfirmasi beberapa pertanyaan. Jadi ada jawaban-jawaban yang dari si A, si B, si C ini berbeda ya. Dengan situasi yang menurut mereka ini sama ya. Jadi nah dipertanyakan, makanya didatengin, dihadirkan. Apakah pendapatnya ini sama ini sama apa tidak? Lebih banyak membantah kah atau kita bantah? Kalau yang salah aku bantah, kalau benar ya aku bilang. Bang, artinya dari hasil konfrontir tadi menyimpulkan bahwa nggak ada itu apa dugaan perselingkuhan itu nggak ada. Jadi jauh sekali dari dugaan itu, tentunya terbantahkan semua. Dan tidak betul semua, bukan cuma terbantahkan ya. Artinya ini juga ada suatu kejadian-kejadian yang memang tidak dialami sama oleh Apa aja yang menguatkan bahwa laporan atau tudingan dari pihak Inara itu nggak terbukti apa? Saya nggak bisa buka ya, tapi contoh sederhana aja, ada suatu tanggal yang disebut ditanyakan oleh penyidik. Tanggal itu tidak pernah ada komunikasi dalam pertemuan dengan kalau surat yang ditandatangani itu gimana tuh? Tadi bukan materi sih, Tentri, tadi kecewa nggak sih karena harusnya Inara ada juga ya? Enggak, di jadwal sih nggak ada si yang pajak saya ini cuma benar-benar berpikir sama saya jadi cuma driver aja. Kan kalau kasus ini berjalan terus siap kan buat ngebuktiin kalau misalkan benar tidak bersalah melakukan perzinahan tuh. Kalau kasus ini jalan terus saya harus siap. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya ya. Misi ya. Oke. Siap. Udah. Cukup. Makasih teman-teman. Sampai malam. Kalau kan Virgon juga dikabarkan lagi jalan sama kasih baru nih menguatkan juga nggak sih? Saya nggak tahu. Ini di luar substansi ya. Nggak ngurusin hidup orang saya. Cukup ya. Nanti salah lagi. Saya nggak ngurusin hidup orang, saya nggak pernah nonton gosip. Kak, soal yang transferan itu gimana Kak? Itu dijelasin ke penyidik. Tanya aja. Soal apa? Tanya aja. Yang transferan. Nggak benar juga berarti. Itu ada bantahan atau ada bantahan nggak dari Tantri sendiri soal transferan itu ada bantahan? Sudah dijelasin. Untuk apa? Ya itu kan dijelasinnya di sana di media. Kita nggak bisa buka dulu. Enggak, maksudnya kan gini, artinya ini kan tadi 3 pihak ya. Jadi ada pentingnya aja deh. Ada satu materi yang menurut kami itu gimana? Karena balik lagi kasusnya kasus dugaan perzinahan, perselingkuhan. Jadi maaf sekali kami memilih untuk tidak men-share. Bang, itu kan abang nih yang si Tante nih laporin Inara. Nah, kasus yang abang sendiri ngelaporin Inara udah sejauh mana mungkin prosesnya? Ya itu masih dalam lidik, kita tunggu aja perkembangannya. Nah, mungkin melihat kan ini membantah semua dugaan terhadap perzinahan. Ya. Awal mula dari Inara mencatut nama Tenri sendiri seperti apa? Kenapa bisa Tenri, tapi pada akhirnya membantah ini semua. kayaknya kalau ditanya ke situ lagi kan udah panjang itu dari awal lagi. Kalau menurut kami baiknya kita ikutin proses hukumnya aja. Sejauh mana kebenarannya, sejauh mana memang terindikasi klien kami itu memang melakukan atau tidak. Jangan juga, kasihan juga klien kami dibawa namanya, dicatut namanya. Jadi biarkan polisi bekerja dan kita menunggu hasilnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Andrian Dwi Putra dan Putra.
Makasih ya. Satu nama masuk ya. Hari. Ini yuk. Ayo, oke, yuk. Oke, Bang Arjana, mungkin bisa dijelaskan agenda hari ini gimana Bang pertemuannya? Agenda hari ini hanya konfrontasi antara saksi yang diajukan Ibu Nara, Pak Virgon, dan juga dari Mbak Tenri. Bang, bikin Bang. Jadi tiga-tiganya dipertemukan hari ini. Tapi benar itu tiga-tiganya mau berdamai Bang, atau seperti apa? Untuk perdamaian saya tidak bisa menentang terlalu banyak karena kita lihatlah beberapa minggu depan apakah hal itu akan terjadi atau tidak. Ini masih berproses terus. Jadi kalau dari pertimbangan Inaranya untuk perdamaian itu seperti apa sih? Yang jelas harus datang dari pihak mereka untuk penawaran. Tapi kalau dari pihak abang sebagai lawyer, Saya akan coba fasilitasi. Saya akan coba fasilitasi yang maksimal supaya tidak banyak hal lagi yang bisa dikorbankan lah. Ya, tapi kalau dari pribadi Inara sendiri pengennya ini terus berlanjut secara hukum atau damai sih Bang? Kalau lanjut atau tidak kan itu kewenangan penyidik. Yang jelas dari Ibu Nara ingin perdamaiannya datang dari mereka. Nah, untuk poin penting pertemuan tadi seperti apa Bang? Poin pentingnya itu materi penyidikan, materi konsultasi tidak bisa kami beritahukan lebih dalam lagi, tapi yang jelas hari ini ada 3 pihak yang dipertemukan. Ketidakhadiran Inara sendiri Memang bukan waktunya, bukan agendanya. ada pesan-pesan dari Inara sebelum abang mewakili Inara di sini? Dia dampingi saksinya dengan baik aja. Berarti ke depan berarti ada pertemuan seperti ini lagi Bang, itu seperti apa? Yang dihadirkan Inara juga? Saya masih follow up penyidiknya untuk kedepannya seperti apa. Yang jelas kalaupun ada hal baru nanti saya bisa fokus ke tim untuk mengawal. Bang, kalau dari pihak Inara ini siapa Bang yang dikonfrontir Bang? Saya nggak bisa kasih namanya, yang jelas saksi. Dari pihak keluarga kah ada dari sahabat? Yang jelas sebagai saksi. Kalau dari pihak Virgon sama Tenri mereka langsung? Iya, mereka langsung secara pribadi. Jadi mereka nggak bawa saksi secara khusus ya Bang? Belum. Hari ini masih konfrontasi saksi Inara dan Virgon dan Tenri secara langsung. Nah, pertemuan selanjutnya seperti apa Bang? Kapan mungkin? Nanti lihat dari penyidik, saya masih follow up terus. Tapi tujuannya sendiri Narsi ingin damai nggak sih Inara sendiri? Kita lihat beberapa minggu depan. Saya belum lihat hilalnya. Yang jelas untuk misalnya ada perdamaian, ya saya coba fasilitasi dengan klien. Saya coba komunikasi juga dengan para pihak yang terkait. Atau ada Inara mau damai asalkan ada nggak? Ada persyaratan Iya. jika ingin damai. Ini kita lihat nanti teknisnya seperti apa. Yang jelas pasti melibatkan pihak penyidik juga. Bang, kalau Bang, Inara ada sendiri udah komunikasi matang nggak Bang dari pihak Tenri ke pihak Inara Bang mengenai kasus perizinan itu? Nggak ada sih. Nggak ada, sampai detik ini nggak ada komunikasi apa-apa. Setahu saya nggak ada. Coba tanyakan ke prinsipal. Tapi sudah terbukti itu. Bang, kalau Inara sendiri udah mantap bercerai ya Bang? Udah mantap. Besok kan sidangnya. Tapi Bang, sidang itu mungkin bisa bukti sudah kuat dijelaskan. soal perzinahan. Gimana? Yang soal perzinahan itu seperti apa udah kuat belum buktinya ya? Itu kan wewenang penyidik untuk menilai. Yang jelas dari kami melakukan yang sesuai dengan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja. Bang, mungkin bisa dijelaskan sedikit itu kesaksian dari saksi ini sebenarnya apa sih poin-poinnya? Saya nggak bisa jelaskan poin-poinnya karena ini kan rahasia sifatnya. Bahkan kami juga dilarang untuk foto. Tapi yang jelas saling cross check kesaksian masing-masing. Tapi komunikasi antara ketiga pihak ini baik-baik saja. Baik. Jadi Bang, kalau misalkan adanya perdamaian nanti, apakah ini kan saling berkesinambungan ya Bang, kasus perceraian, kasus perzinahan dan kasus pencemaran nama baik. Kalau misalkan pada satu kasus ada perdamaian, apakah nanti berujung juga gugatan cerai juga akan cabut juga seperti itu? Nggak ada kaitan.